Selamat malam pemirsa, saat remaja kehilangan arah dan makna, negara pun hadir dengan kebijakan yang tak biasa. Gubernur Jawa Barat telah membuka langkah pertama memasukkan pelajar bermasalah ke dalam barak militer yang terjaga. Lantas apakah langkah ini selaras dengan nilai hak asasi manusia? Bersama saya Rizky Hasan, Anda menyaksikan Sindo Prime. Ya, kita ke informasi pertama pemirsa. Bus antar lintas Sumatera ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat mengalami kecelakaan pada Selasa pagi. Akibat kecelakaan ini 12 orang tewas. Bus yang mengangkut 48 penumpang dari Bukit Tinggi menuju Jakarta terguling usai hilang kendali diduga karena remblong. Akibat kecelakaan ini 23 orang luka-luka dan 12 orang korban meninggal dunia akibat terhimpit badan bus. Kasat Lantas Polres Padang Panjang memastikan peristiwa kecelakaan bus ALS ini merupakan kecelakaan tunggal. Jadi maupun Basarnas dari pihak kepolisian maupun Satpol PP, Dinas Perhubungan, seluruh stakeholder telah hadir untuk membantu evakuasi. Untuk jumlah belum dapat kita data dulu, nanti kita sinkron masalah jumlahnya berbeda-beda, nanti akan diupdate kembali. Berarti ada korban jiwa pasti Bang? Saat sekarang ini ada beberapa korban jiwa. Ya. Bang, ini kecelakaan tunggal nih Bang? Ya? Kecelakaan tunggal. Dugaan sementara penyebabnya apa bagaimana? Dugaan sedang dilakukan penyidikan untuk pengembangan oleh Kanit kita, yaitu Kanit Laka. Petugas gabungan bersama tim SAR dari sejumlah daerah di Sumatera Barat dikerahkan untuk membantu evakuasi korban. Sementara itu, korban meninggal dunia dan luka-luka sudah dilarikan ke RSUD Padang Panjang dan Rumah Sakit Yarsi untuk diidentifikasi. Saat ini, pihak polisian sudah mengamankan sopir bus dan kernet bus untuk dilakukan tes urin. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara akibat kecelakaan bus tersebut, 12 orang meninggal dunia dan 23 terluka. Dari seluruh korban dibawa ke 2 rumah sakit terdekat. Korban meninggal dunia berada di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang, Sumatera. Sementara korban luka-luka sebagian di RSUD Padang Panjang dan sebagian lagi di Rumah Sakit Ibnu Sina. Dari 12 orang meninggal dunia teridentifikasi 7 laki-laki dan 5 perempuan. 2 diantaranya masih anak-anak. Sementara korban luka-luka terdiri dari 17 laki-laki dan 6 perempuan. Sementara itu, tim Inafis Polda Sumatera Barat menyebut 12 korban meninggal dunia telah berhasil diidentifikasi. 10 korban berhasil diidentifikasi melalui sidik jari, sementara 2 korban lainnya melalui pengenalan wajah oleh keluarga. Seluruhnya sudah teridentifikasi. Jadi yang teridentifikasi 10 orang melalui sidik jari oleh tim Inafis Polres Padang Panjang. Nah, 2 lagi itu melalui properti dan foto yang dikirimkan oleh orang tuanya melalui video call. Tapi kebetulan di sini karena pendingin jenazah tidak ada, kemungkinan ya jenazah akan kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara sebanyak itu 4 orang dan 6 orang, dan ke Rumah Sakit M. Jamil sebanyak 4 orang, 2 lagi ke Rumah Sakit Unan. Proses identifikasi kapan, Bang? Setelah keluarganya datang, Pak. Oh gitu. Yang keluarganya lain untuk yang lainnya. Oh gitu. Dari kartu tanda penduduk nggak ada, Bang? Gimana, Pak? Dari KTP atau surat identitas? KTP-nya ada satu yang ada KTP, tapi yang anak-anak nggak ada KTP. Oh gitu. Soalnya barang-barang di atas mobil semuanya, Pak. Oh, itu tuh semuanya laki-laki, anak-anak, dewasa. Bagaimana, Bang, datanya, Bang? Ada anak, ada yang Jumlahnya tahu, Bang? 12 orang yang tinggal, Pak. Ya, yang anak-anaknya berapa orang, Bang? Oh, belum. Belum ya, Bang ya? Dari diperiksa sama dokter tadi, Pak. Oh iya. Sebuah bus antar lintas Sumatera atau ALS mengalami kecelakaan tunggal dan terguling setelah hilang kendali akibat remblong. 23 orang luka-luka dan 12 orang korban meninggal dunia akibat terhimpit badan bus. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat bus ALS dengan nomor polisi B7512 FGA
dengan rute Medan Bekasi melaju dari arah Bukit Tinggi menuju Padang dengan kecepatan tinggi. Bus sempat menabrak warga sebelum akhirnya terguling. Diduga bus mengalami remblong sehingga sopir bus tidak bisa mengendalikan laju bus. Bus ALS yang mengangkut 48 penumpang dari Bukit Tinggi menuju Jakarta mengalami kecelakaan tunggal di dekat terminal Bukit Surungan, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa pagi. Sebanyak 23 orang luka-luka dan 12 orang korban meninggal dunia akibat terhimpit badan bus. Seluruh korban sudah berhasil dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Pemirsa, sebuah truk TNI bermuatan bahan peledak terbakar di ruas tol Gempol, Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Sejumlah anggota TNI terluka. Mobil apa itu, Pak? Kurang tahu, Pak. Enggak tahu juga. Ledakan terjadi beberapa kali ketika truk TNI yang berisi amunisi dan bahan peledak terbakar di Jalan Tol Gempol Pasuruan kilometer 772-774 Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Macet total. Agar api tidak menyambar ke kendaraan lain, arus lalu lintas dari arah Gempol menuju Pandaan dan Probolinggo sempat ditutup sementara. Akibat peristiwa ini, sejumlah anggota TNI mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi warga ke Rumah Sakit Bayangkara Porong, Sidoarjo. Ya takut, masalahnya ada ledakan itu. Keras ya? Keras, gak berani mendekat. Mobil apa ini, Pak? Kalau mobilnya tentara. Saya sendiri kurang tahu. Tapi ya dengar sama omongan orang itu ya mobil tentara. Tentara, ABRI. Tapi tidak ada korban, Pak ya? Ada. Korban ada. Dari pihak aparat. Pihak aparatnya itu. Belum diketahui penyebab pasti truk TNI ini terbakar. Api dapat dipadamkan tim damkar Kabupaten Pasuruan 1 jam kemudian. Aparat Polres Pasuruan juga masih menyelidiki peristiwa ini. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Anggota DPR RI Kiai Haji Alamuddin Dimyati Rois atau Gus Alam meninggal dunia akibat kecelakaan di Tol Pemalang, Jawa Tengah. Anggota Komisi 11 fraksi PKB ini sempat dirawat 5 hari di ICU Rumah Sakit Budi Rahayu, Kota Pekalongan. Kiai Haji Alamuddin Dimyati Rois, anggota DPR RI yang juga pengasuh Pondok Pesantren Al-Fadlu Wal Fadilah Kaliwungu, meninggal dunia Selasa pagi usai sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Budi Rahayu, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Sebelumnya, Jumat 2 Mei lalu, Alamuddin terlibat kecelakaan di Tol Pemalang Batang di kilometer 315+900 jalur A. Korban dibawa ke Rumah Sakit Budi Rahayu dalam kondisi luka parah dan tidak sadarkan diri atau koma. Tim medis melakukan tindakan operasi dan perawatan intensif di ruang ICU selama 5 hari, namun ternyata tak dapat diselamatkan. Sebelumnya, minibus yang ditumpangi oleh Alamuddin menabrak truk dari belakang. Akibat benturan keras, Alamuddin dan sopirnya mengalami luka berat dan dilarikan ke Rumah Sakit Budi Rahayu, Pekalongan. Sementara itu, 2 pemuda lainnya yang merupakan tenaga ahli DPR RI meninggal dunia di lokasi kejadian. Jenazah Kiai Haji Alamuddin langsung diambil pihak keluarga untuk dimakamkan di Kaliwungu, Kendal, Selasa sore. Sementara sopir mobil yaitu Arya Maulana masih dirawat intensif di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Kasus kecelakaan ini masih ditangani Polres Pemalang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Dalam pidatonya di rapat paripurna Kabinet Merah Putih kemarin, Presiden Prabowo kembali menegaskan bahwa dirinya bukanlah boneka Joko Widodo. Prabowo menekankan pertemuan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo hanya pertemuan silaturahmi sekaligus konsultasi dengan kepala negara terdahulu. Tidak hanya dengan Jokowi, Prabowo juga menegaskan sikap serupa dengan presiden terdahulu lainnya, yaitu Presiden ke-6 RI,
Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Iya kan? Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak. Ya kan, konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur nggak bisa. Iya kan? Menghadap Pak Harto, iya kan, menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Kabupaten Sika menyerahkan bantuan alat pertanian dan alat tangkap ikan. Kedatangan Gibran disambut antusias warga dan pelajar. Kehadiran Gibran disambut antusias oleh warga dan siswa sekolah dasar. Para siswa yang menunggu di Jalan Trans Maumere Larantuka mengejar mobil Wakil Presiden dan minta bersalaman sambil lari. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Presiden memberi bantuan alat pertanian berupa 10 unit traktor kepada petani di Desa Kolisia. Ia juga menyempatkan diri untuk berbincang bersama petani setempat dan meninjau sekolah di sana. Gibran dan rombongan juga ke Kampung Bebeng untuk menyerahkan alat tangkap dan kotak pendingin ikan ke kelompok nelayan setempat. Merasa bangga karena beliau bisa kunjungan pertama dalam masa pemerintahan mereka. Beliau untuk yang pertama kali berkunjung ke tempat kami. Wapres Gibran juga diagendakan mengunjungi SMAK Baktiarsa untuk menyerahkan bantuan sepatu, tas, dan buku tulis kepada pihak sekolah dan para siswa SMK. Dari Sika, Joni Nura, iNews melaporkan. Presiden Prabowo mengaku heran ada yang mempermasalahkan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ia pun sempat bergurau, suatu saat akan ada pihak yang mempertanyakan ijazahnya. Presiden Prabowo Subianto menyoroti kontroversi ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada Senin sore, Prabowo yang sambil bergurau mempertanyakan apakah kelak dirinya akan mengalami nasib serupa di mana ijazahnya dipermasalahkan. Menghadap Pak Harto, iya kan, menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Sebelumnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi melaporkan Roy Suryo dan 4 orang lainnya ke Polda Metro Jaya terkait persoalan keaslian ijazah miliknya serta merendahkan martabatnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, polemik keaslian ijazah
Joko Widodo menjadi sorotan usai ratusan warga berdemo di Solo dan Yogyakarta untuk mempertanyakan keaslian ijazah mantan orang nomor 1 Indonesia tersebut. Gaduh polemik keaslian ijazah Jokowi ini pun berlanjut ke ranah hukum. Rabu 16 April 2025, masa tim pembela ulama dan aktivis berdemonstrasi di depan kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah untuk mengklarifikasi keaslian ijazah mantan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Masa menilai banyak kejanggalan, mulai dari foto Jokowi berkacamata hingga penggunaan huruf atau font. Masa sempat bertahan di depan pintu masuk kediaman Jokowi, meski berbarengan dengan ratusan orang yang sedang antri untuk berfoto bersama Jokowi. Jokowi pun memberi kesempatan kepada perwakilan pendemo untuk berdialog di dalam rumahnya. Namun perwakilan pendemo menyebut tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Ketemu ya. Terus gimana Pak? Ketemu dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi, dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya, baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM tidak ditunjukkan. Sebelumnya pada Selasa 15 April 2025, ratusan orang yang juga dari tim pembela ulama dan aktivis mendatangi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta untuk meminta klarifikasi kepada UGM terkait keaslian ijazah Jokowi. Perwakilan massa menyebut bahwa isu ini akan selesai jika Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut memperlihatkan ijazahnya kepada halayak. Presiden Jokowi kita berharapkan untuk punya etikat baik. Kalau memang Presiden itu punya ijazah, serahkan. Saya meyakini kalau itu diserahkan selesai masalahnya. Tetapi ketika di pengadilan kita melihat proses hukum itu berjalan, orang yang menuduh sementara divonis hukum, tetapi belum bisa dibuktikan di pengadilan ijazah itu ada atau tidak. Kamis 17 April 2025, Jokowi akhirnya menunjukkan ijazahnya, mulai dari sekolah dasar hingga kuliah, kepada seluruh awak media yang datang ke kediamannya di Solo. Namun Jokowi meminta seluruh awak media untuk tidak mengabadikannya. Dalam kesempatan ini, Jokowi pun menyatakan dirinya mempertimbangkan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Jokowi juga menyatakan siap menunjukkan ijazah asli jika diminta hakim pengadilan. Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka. Dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Selasa 22 April 2025, Jokowi menggelar pertemuan tertutup dengan kuasa hukumnya di Jakarta Pusat untuk membahas polemik ijazah palsu. Kuasa hukumnya juga telah mengumpulkan bukti-bukti pihak yang menuding ijazah Jokowi palsu dan bersiap membawanya ke ranah hukum. Kamis 24 April 2025, sidang perdana gugatan ijazah dengan tergugat Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Solo. Namun Jokowi tidak bisa hadir dalam sidang, dikarenakan menjadi utusan khusus Presiden Prabowo untuk melakukan layatan ke Vatikan atas meninggalnya Paus Fransiskus. Pada hari yang sama, Perhimpunan Advokat Peradi melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo ke Barreskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Selain Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon Sianipar juga ikut dilaporkan. Pihak pelapor pun mengklaim sudah membawa sejumlah bukti untuk ditunjukkan ke penyelidik. Namun mereka masih enggan mengungkap apa saja bukti yang dibawa. Dua-duanya RS. RS 2, ya, 2 T. Kemudian sama Dr. T. Dr. T. Iya. Ya. Ada 3 orang. 3. Barang bukti yang dibawa apa, Pak? Barang bukti jangan dulu kita buka ya, nanti merusak pemeriksaan. Ya kan, ini kan harus dikonsulkan dulu. Alat bukti ini apakah memadai atau belum kan nanti biarkan penyidik yang menentukan. Tapi yang jelas inilah dia.
Ya, inilah dia sebagian ya, ini masih potongan yang kita kumpulkan, yang barangkali nanti kita sajikan dulu ke penyelidik ya. Sebelum masuk penyidikan kan penyelidik dulu. Kita akan konsulkan kepada penyelidik agar penyelidik menentukan sikap terhadap barang bukti yang kami bawa ini. Sementara itu, sehari sebelumnya, Rabu 23 April 2025, organisasi relawan Jokowi dan kelompok pemuda Patriot Nusantara melaporkan Roy Suryo, RSN, RF, dan TT ke Polres Metro Jakarta Pusat. Roy Suryo CS dilaporkan atas pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum yang menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Rabu 30 April 2025, Jokowi akhirnya mantap melaporkan sejumlah orang ke Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. Didampingi tim kuasa hukumnya, Jokowi datang langsung untuk memberikan laporannya ke Polda Metro Jaya. Jokowi melihat tudingan ini merupakan masalah ringan, tetapi harus tetap dilaporkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Keinformasi selanjutnya, pemirsa, pasca terbukti melanggar surat edaran Kemendagri yang melarang kepala daerah berpergian ke luar negeri tanpa izin, Luki Hakim mulai menjalani sanksi hari ini. Sanksi yang diberikan akan berubah setiap pekan selama 3 bulan. Bupati Indramayu Luki Hakim mulai jalani sanksi magang di Kementerian Dalam Negeri Selasa 6 Mei 2025. Sanksi dijatuhkan kepada Luki Hakim pasca Bupati Indramayu ini bepergian ke Jepang saat libur Lebaran tanpa izin resmi. Hal ini melanggar surat edaran Kemendagri yang melarang kepala daerah ke luar negeri pada periode tersebut. Buntut dari pelesiran yang dilakukan Luki Hakim tanpa izin, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya tegaskan, Luki Hakim akan diberikan sanksi dengan mengikuti kegiatan di Kemendagri minimal 1 hari dalam seminggu. Meski begitu, Wamendagri sebut tugas magang Luki Hakim akan berubah dan berpindah setiap pekan selama 3 bulan masa sanksi di semua Ditjen Kemendagri. Kementerian Dalam Negeri memutuskan untuk menjatuhkan sanksi dalam bentuk pendalaman mengenai tata kelola politik pemerintahan dalam waktu 3 bulan. Dan paling tidak 1 hari dalam seminggu, Bupati Indramayu diwajibkan untuk hadir di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Pak Bupati Indramayu diminta untuk membagi tugas-tugas pokoknya sebagai kepala daerah dengan pendalaman tentang tata kelola politik pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Bupati diminta untuk hadir langsung, ikut dalam kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilakukan di keseluruhan komponen yang ada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Pak Bupati akan mengikuti misalnya kegiatan dan paparan dari Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Bangda, dan lain-lain. Jadi keseluruhan komponen dari Kementerian Dalam Negeri nanti akan memberikan materi dan meminta Pak Bupati untuk mengikuti itu, dan tentunya dengan pengaturan antara tugas pokok beliau sebagai kepala daerah dan juga sanksi yang dijatuhkan. Kementerian Dalam Negeri juga meminta kepada seluruh kepala daerah untuk memahami ini, menjadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran bagi semua, bahwa cuti bersama itu adalah untuk rakyat dan bukan untuk pejabat. Kepala daerah adalah tugas pelayanan publik tanpa henti yang harus dipahami oleh seluruh kepala daerah. Seluruh kepala daerah wajib untuk mengajukan permohonan izin kepada Kementerian Dalam Negeri untuk Bupati Wali Kota dan kepada Presiden untuk Gubernur. Apapun tujuannya, kemanapun tujuannya, dan kapanpun pelaksanaannya wajib. Pak Bupati tetap menjalani tugasnya sebagai kepala daerah. Pak Bupati dibutuhkan untuk sinkronisasi RPJMD. Pak Bupati dibutuhkan untuk segera mengawal program prioritas. Pak Bupati dibutuhkan juga untuk memaksimalkan pelayanan publik. Jadi Pak Bupati diminta untuk membagi waktunya antara pelayanan publik, tugas-tugas pokok sebagai Bupati,
dan juga menjalani sanksi dari Kementerian Dalam Negeri tadi. Jadi paling tidak 1 hari dalam seminggu diminta kehadirannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dan nanti jadwalnya akan disusun oleh Pak Sekjen agar bisa ditaati dan dilaksanakan oleh Pak Bupati. Minggu depan mulai berlaku. Ya, kami meminta Pak Bupati untuk mengatur keseluruhan waktunya dan sesegera mungkin dilaksanakan di hari pertama di minggu depan. Artinya hari Senin atau awal minggu depan sudah berlaku. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyindir Bupati Indramayu Luki Hakim yang tengah liburan ke Jepang. Sindiran itu dilontarkan Deddy lewat akun media sosialnya. Di media sosialnya, Deddy mengunggah kompilasi foto Luki Hakim yang tengah berlibur ke Jepang. Foto-foto tersebut merupakan tekapan layar dari akun Instagram Luki Hakim. Deddy juga menyindir dengan menyampaikan selamat berlibur ke Luki dan mengatakan agar tidak pergi diam-diam. Deddy mengatakan Luki berhak liburan di momen hari libur atau cuti. Namun, ia harus mematuhi aturan yang berlaku dan harus mendapat izin dari Mendagri. Untuk gubernur, bupati, wali kota, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota, kalau melakukan perjalanan ke luar negeri harus mendapat izin dari Mendagri. Suratnya diajukan melalui Gubernur Jawa Barat. Jadi memang ada aturannya, dan kalau melanggar ya memang sanksinya agak berat ya, yaitu diberhentikan selama 3 bulan. Setelah itu nanti menjabat kembali. Buntut dari pelesiran ini, Kemendagri telah panggil Luki Hakim. Pemanggilan itu untuk mengklarifikasi perjalanan Bupati Indramayu ini ke Jepang. Sanksi untuk pemimpin daerah yang melanggar telah diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, dan jika terbukti melanggar akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Bupati Indramayu Luki Hakim mulai menjalani sanksi magang di Kemendagri pada hari ini. Selama 3 bulan masa magang, Luki akan dirotasi di seluruh Direktorat Jenderal Kemendagri. Sesuai sanksi yang diberikan, Luki Hakim juga harus menggunakan transportasi umum untuk ke kantor selama masa magang. Dan hari ini, Luki mengaku naik taksi ke kantor. Alhamdulillah, tadi pagi saya hadir ke sini sesuai arahan Pak Wamen untuk menggunakan kendaraan umum. Tadi saya naik taksi karena terlalu pagi, nggak bisa juga naik itu. Menghadap Pak Menteri, meminta arahan sebelum menjalankan selama 3 bulan, dan beliau mengarahkan, memberikan petunjuk. Tentu saya mengucapkan permohonan maaf karena dia sempat membuat gaduh lah atas kesalahan saya ini, dan sekarang ini saya sedang menjalani sanksi di hari pertama, yaitu sanksi pembinaan, dan kebetulan istilahnya kelas yang pertama bersama beliau, Bapak Safrizal, akan banyak sekali hal-hal yang saya pelajari. Tadi pertama diajak jalan keliling dulu, beliau ngajak saya keliling-keliling orientasi gedung-gedung di sini, tempat-tempatnya. Setelah itu kelas pertama nanti akan akan dilakukan setiap hari Selasa insya Allah. Mungkin kalau Selasa depan ada karena hari libur ya, jadi beda, lengkap 1 hari selama 3 bulan. Dan nanti mungkin seperti arahan beliau, mungkin di bulan ketiga akan ada di PDN, mungkin insya Allah bisa bermalam di sana gitu. Menteri HAM Natalius Pigai menilai program pelajar masuk barak militer tidak melanggar hak asasi manusia. Diskusinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama Sindo Prime. Pemirsa, hari ke-6 berada di Barak Militer Resimen Armet Purwakarta, Jawa Barat. Para siswa bermasalah mengikuti ujian akhir sekolah. Pendidikan karakter di Barak Militer Resimen Armet 1 Stirayuda, Purwakarta, Jawa Barat
tak menghalangi 16 dari 39 siswa bermasalah mengikuti ujian akhir sekolah. Para siswa kelas 9 memasuki ruangan untuk ujian dan diberikan jarak satu dengan yang lain agar bisa menjawab soal dengan mandiri. Soal ujian pada hari ini adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Soal ujian dibawa oleh guru mereka masing-masing, ruangan yang dijadikan kelas. Ujian para siswa sendiri diawasi oleh guru dan anggota TNI. Sementara itu, para siswa kelas 7 dan 8 tetap menjalankan kegiatan baris berbaris di lapangan. Menteri HAM Natalius Pigai menilai program pelajar masuk barak militer tidak melanggar hak asasi manusia. Namun ia menegaskan bahwa pendidikan di barak militer tidak boleh ada hukuman fisik. Kementerian HAM menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat yang memasukkan pelajar bermasalah ke barak militer tidak melanggar hak asasi manusia. Dengan catatan tidak ada hukuman fisik yang diberlakukan pada para pelajar oleh tentara pembimbing di barak. Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan hal itu didasarkan pada alasan kebijakan Pemprov Jawa Barat yang hanya ingin mendidik disiplin pelajar, bukan mendidik pelajar secara militer. Kementerian HAM juga meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengeluarkan peraturan agar program pelajar bermasalah masuk barak dijadikan dan dijalankan di seluruh Indonesia. Jadi gini ya, yang terkait dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mau bukan mengirim ya, mau mendidik ya, mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara. Dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM. Ya, karena apa? Kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment. Corporal punishment itu adalah sebuah hukuman fisik yang selama ini sudah ribuan tahun berlangsung, di mana ada pendidiknya memberi hukuman kepada yang dididik dengan cara yang agak sedikit bertentangan dengan prinsip. Misalnya cubit telinganya, dipukul tangannya supaya dia disiplinnya. Sepanjang tidak melakukan corporal punishment yang dulu, zaman dulu di sekolah kami yang sudah senior-senior ini, kalau guru mau didik kami kan cubit telinga, dia pukul ya, atau pukul kakinya supaya kami disiplin atau supaya kami robah. Itu namanya corporal punishment. Boleh lihat di Google supaya lebih jelas. Kalau itu menurut saya, keyakinan saya di Jawa Barat itu bukan corporal punishment, tapi mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin dan tanggung jawab. Kalau pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab, maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat itu. Gubernur Jawa Barat telah memulai langkah nyata. Kementerian pun memberi restu dari Jakarta. Asal tidak ada tindakan fisik yang menciptakan luka, pembinaan militer pada remaja dinilai tidak melanggar hak asasi manusia. Namun sejauh mana pengawasannya bisa benar-benar dijalankan tanpa celah? Untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung bersama kami malam ini ada staf khusus Menteri HAM bidang transformasi digital dan komunikasi publik. Selamat malam Pak Thomas Suharta. Selamat malam Mas Rizky. Ya, ada juga Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Bang Ubaid Matraji. Selamat malam Bang Ubaid. Selamat malam Bang Rizky dan Pak Thomas. Ya, selamat malam Mas Ubaid. Saya ke Pak Thomas terlebih dahulu. Pak Thomas, apa dasar hukum yang membuat program pelajar masuk barak militer ini dinilai tidak melanggar hukum?
tidak melanggar hukum. Tidak melanggar hak asasi manusia. Iya. Jadi sebenarnya jelas ya apa yang disampaikan oleh Pak Menteri HAM itu konferensi pers sore tadi. Saya rasa pesannya jelas, beliau menyampaikan sepanjang tidak menyangkut corporal punishment yang terkait dengan hukuman fisik, entah itu memukul, entah itu tadi Pak Menteri mencontohkan mencubit hukuman-hukuman yang sebenarnya sifatnya fisik, mungkin zaman-zaman dulu sempat diberlakukan hukuman-hukuman seperti ini. Itu yang disebut sehingga oleh Pak Menteri secara jelas disampaikan sepanjang tidak menyangkut corporal punishment ini, maka pendidikan atau anak-anak bermasalah yang dikirim ke barak-barak militer untuk dididik, yang tujuannya, sekali lagi yang tujuannya untuk mendidik mental dalam konteks pendidikan karakter, melatih kedisiplinan, melatih tanggung jawab, itu tentu tidak melanggar hak asasi manusia. Kira-kira intinya di situ, Mas Rizky. Lalu siapa yang bisa menjamin kalau memang di sana tidak ada hukuman fisik dan mekanisme pengawasannya bagaimana? Nah, kalau kita ikuti yang disampaikan oleh Pak Gubernur Jawa Barat ini kan sebenarnya berangkat dari keprihatinan sebenarnya. Apa sih yang sebenarnya yang menjadi temuan? Itu yang kita baca juga kan dalam berbagai pemberitaan media. Jadi ada beberapa isu utama yang jadi keprihatinan Kang Deddy selama ini. Misalnya ada anak remaja yang terlibat tawuran. Itu satu. Terus yang kedua, ada juga anak yang terlalu mengalami kecanduan game online. Sampai kemudian mereka tidak tidur, bergadang, berlarut sampai pagi. Lalu yang ketiga, ada anak-anak atau pelajar yang terlibat dalam minuman-minuman oplosan misalnya. Dan ada keprihatinan-keprihatinan lain yang sebenarnya menimbulkan keresahan. Dan ada seorang pemimpin yang ingin meletakkan ini, mencari solusi begitu. Akhirnya dicarilah solusi, coba dididik di barak militer. Jadi concern kita sebenarnya melihat intensi atau tujuan dari program ini dalam konteks pendidikan mental karakter dari anak-anak yang dianggap bermasalah ini. Nah, menjawab pertanyaan Mas Rizky tadi, lalu siapa yang menjamin atau bagaimana pengawasannya? Iya. Nah, sebenarnya kita bisa ikuti ya. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi selama anak-anak ini ada di dalam pendidikan di barak militer ini? Kalau kita ikuti juga dari pemberitaan dan informasi terbatas yang bisa kita terima, anak-anak ini dilatih bangun pagi jam 4 misalnya. Jam 4 mereka bangun pagi, lalu melakukan ibadah, terus lanjut dengan kegiatan sarapan pagi, lalu ada kegiatan merapikan tempat tidur sendiri, sampai kemudian juga ada pelajarannya yang didatangkan oleh mereka, mendatangkan guru juga di sana. Terus waktu untuk tidur malam sekitar jam 10 sudah disuruh untuk tidur. Jadi pola-pola seperti ini yang dilakukan di sana. Ya. Kembali tadi ke pengawasan. Nah, ini yang sebenarnya menjadi concern kita bersama. Kalau dari Kementerian Hak Asasi Manusia, Pak Menteri secara tegas menjelaskan, sejauh ini dilakukan secara transparan, tidak ditutup-tutupi. Toh ada guru juga yang terlibat, mungkin media juga bisa ikut memantau day to day kegiatan mereka di sana gitu. Saya pikir tidak ada masalah. Untuk apa juga kita tutup-tutupi sampai kemudian, sehingga biar aja terbuka, transparan, sehingga kita bisa melihat sama-sama sebenarnya apa sih program yang dilakukan selama anak-anak ini berada di Rindam misalnya. Kira-kira seperti itu, Mas Rizky. Baik, kita ke Mas Ubaid. Ya, Bang Ubaid, untuk pendekatan disiplin berbasis militer, apakah ini masih relevan untuk pembinaan pelajar bermasalah di zaman seperti ini? Iya, ya, jadi concern kami ya, tadi juga disebutkan oleh Pak Thomas ya, bagaimana anak-anak yang punya keragaman minat dan bakat dan kecenderungan
ini itu bisa optimal dalam sistem pendidikan nasional yang ada di Indonesia ini. Bahwa ada anak ya yang terlibat dalam tawuran, ada anak yang terlibat dalam balap liar dan seterusnya. Itu adalah dunia anak-anak gitu ya. Nah, anak-anak itu punya hak ya. Kenapa kemudian yang menjadi pertanyaan apakah ini melanggar hak anak atau tidak? Dari perspektif kami, dari masyarakat sipil dan juga orang tua ya, pemaksaan anak untuk masuk dalam sistem pendidikan barak militer itu tidak hanya melanggar hak anak ya, tapi juga melanggar prinsip-prinsip ya perlindungan anak. Gitu. Jadi anak itu punya hak ya untuk dia bersuara, gitu. Untuk dia bisa memilih, mau milih masuk sekolah, mau milih masuk PKBM, mau milih masuk madrasah, mau milih masuk pesantren itu punya. Anak itu punya hak untuk di situ. Nah, kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat ini kan memaksa tidak mendengarkan hak anak untuk bersuara, ya kan? Tidak juga memberikan kesempatan untuk ada alternatif-alternatif lain. Tapi yang terjadi adalah penghukuman terhadap anak-anak yang dalam tanda kutip dianggap nakal tadi, tanpa melakukan proses listening, connecting dengan anak-anak itu. Kalau misalnya ada anak yang terlibat dengan tawuran misalnya, apakah sudah dilakukan proses-proses pendalaman, dialog, mendengarkan suara anak-anak gitu ya. Lalu ada banyak juga anak-anak yang jam sekolah, mestinya masuk sekolah, tapi mereka malah tidak masuk sekolah, malah nongkrong di warung-warung kopi. Nah, tapi kemudian orang-orang dewasa ini ya menjustifikasi ya menghukum mereka sebagai anak nakal gitu, tanpa ada proses mendengarkan suara dari mereka. Nah, ketika anak-anak misalnya diberikan hak untuk bersuara, maka kan informasinya menjadi lebih komprehensif. Akar masalahnya kenapa terlibat tawuran, akar masalahnya kenapa terlibat dalam balap liar, akar masalahnya kenapa mereka tidak mau masuk sekolah, akan kelihatan, akan kebeber. Nah, ketika masalahnya beragam, maka solusinya ya harusnya beragam. Nah, kalau solusi pendidikan barak militer ini dijadikan solusi satu-satunya dan dipaksakan, saya pikir Gubernur Jawa Barat ini malas ya berpikir gitu ya, karena ada banyak solusi yang bisa menjadi alternatif varian dari akar masalah yang terjadi gitu, Bang. Baik, Bang Ubed, lalu untuk membina anak-anak yang bermasalah ini, menurut Bang Ubed, bagaimana solusinya? Ya, solusinya bisa sangat beragam ya, tergantung dengan kondisi kebutuhan ya suara dari anak-anak ini. Contoh misalnya, ada banyak anak-anak itu tidak lagi enjoy bersekolah. Kenapa? Karena dalam catatan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia ya, salah satu aktor kekerasan ya yang juga banyak pelakunya di sekolah itu adalah tenaga pendidik atau guru gitu ya. Nah, ketika tenaga pendidik, guru-guru ini menjadi aktor pelaku kekerasan di sekolah, maka anak-anak ini tidak lagi nyaman, enjoy bersekolah gitu, karena mereka berhadapan dengan guru yang dikit-dikit menggunakan kekerasan, bahkan banyak juga peserta didik yang menjadi korban kekerasan seksual gitu. Nah, ketika tiba-tiba anak-anak nggak masuk sekolah, malas sekolah, lalu dijustifikasi kalian anak nakal. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan pimpinan sekolah yang nakal? Apakah harus dikirim ke barak militer? Bagaimana dengan guru-guru yang terlibat sebagai aktor kekerasan? Apakah juga mereka langsung dijustifikasi nakal dan dikirim ke barak militer? Ini artinya diskriminasi terhadap pelayanan pendidikan di Indonesia ya. Menjadikan anak kita sebagai kelinci percobaan, sebagai objek, sebagai orang yang dihukumi sebagai anak nakal gitu. Padahal kita tahu bahwa restoratif justice dalam dunia anak-anak itu harus dikedepankan. Bagaimana membangun pendekatan yang lebih dialogis, mendengarkan suara anak itu jauh lebih penting, sehingga alternatif solusinya bisa banyak tergantung kebutuhan tadi itu. Baik. Ya, Pak Thomas, tadi yang disampaikan oleh Bang Ubaid,
ada faktor pemaksaan hingga anak-anak ini harus dimasukkan ke barak. Nah, disitulah karena ada pemaksaan, maka ada HAM yang dilanggar. Kalau menurut Pak Thomas bagaimana? Jadi sebenarnya begini, sejauh yang kita ikuti dari program ini, jadi itu tetap melalui persetujuan atau kesepakatan dengan orang tua. Itu dulu. Ya. Sebagai penanggung jawab utama. Baik. Pendidikan untuk anak-anak ini. Jadi tidak serta-merta dipaksa Pak Thomas ya. Jadi ada persetujuan dari orang tua ya. Saya tidak, ya betul. Jadi demikian ya, informasi yang kami terima, dan itu saya pikir juga sudah disampaikan secara terbuka bahwa ini melalui mekanisme yang sangat bebas, tidak ada pemaksaan, dan ada kecenderungan menyepakatinya dengan orang tua, dan orang tua ikut mengawasi. Sehingga, dan saya pikir proses-proses ini publik, Pak Ubaid dan teman-teman dari masyarakat sipil wajar untuk coba kita lakukan pengawasan saja bersama-sama. Seperti apa proses ini dilakukan. Tapi kembali tadi, isu tujuan, intensi yang dengan tujuan-tujuan baik ini, bagi kita di Kementerian Hak Asasi Manusia layak dan pantas untuk kita dukung. Itu dulu isunya. Jadi kalau dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, yang memang pemerintah saat ini juga sedang berupaya keras, inilah bukan, kalau tadi Mas Ubaid bilang seakan-akan satu-satunya, tentu bukan satu-satunya. Itu kita sepakat. Tapi sampai sejauh ini yang dianggap oleh Pak Gubernur Jawa Barat sebagai salah satu solusi untuk mengembalikan anak-anak ini ke jalan yang benar, ya salah satunya dengan mengirimkan mereka ke pendidikan di Rindam atau di barak-barak militer. Ya, baik. Sebenarnya kita agak tergelitik untuk mengatakan begini, apakah pendidikan di barak militer itu lantas kita asosiasikan tidak humanis? Kan tentu tidak begitu logikanya. Kira-kira begitu Mas Rizky. Jadi seakan-akan anak-anak ini yang kita anggap mungkin di sana disiksa, mungkin anak-anak itu diintimidasi, atau proses-proses lain yang berpotensi misalnya melanggar asasi manusia. Nah ini yang kita awasi sama-sama. Makanya tadi saya sampaikan betul, sejauh ini dilakukan secara transparan, media, masyarakat sipil, kita semua memantau kegiatan apa sih sebenarnya day to day yang dilakukan di sana itu. Sebelum kita mencurigai terlalu jauh. Kira-kira begitu Mas Rizky. Ya Pak Thomas, kita bicara soal dampak. Nah, dampak psikologis bagi mereka-mereka ini, anak-anak yang sudah masuk barak. Dampak psikologis jangka panjangnya nih, bagaimana nih Bang Ubaid? Apakah cukup berdampak nantinya? Apalagi ada stereotip bekas anak nakal gitu ya, yang pernah masuk ke barak militer begitu. Ya, anak-anak usia sekolah ini butuh pendampingan secara psikologis lebih serius gitu ya. Tidak kemudian dihukum sebagai anak nakal, dihukum 1 tahun harus belajar di militer. Ini dari perspektif manapun, ini jelas ini penghukuman. Karena tidak ada kesempatan anak ya untuk diberikan kesempatan untuk berbicara, bersuara tentang apa yang dia rasakan, apa yang diinginkan, apa kebutuhan dia gitu. Bahkan ketika anak-anak dipaksa dan dihukumi untuk menjalankan sesuatu kegiatan, entah itu di sekolah, entah itu di rumah, entah itu di barak militer, kalau mulanya adalah dipaksakan, ya dihukum, pasti nggak akan ada dampak apa-apa. Bahwa kita tahu nggak ada, pendidikan itu harus diawali dari kesadaran diri sendiri. Kesadaran diri sendiri untuk menyadari bahwa kenapa saya harus bersekolah. Lalu dari situlah kemudian dia dengan sendirinya belajar itu nggak usah disuruh. Tapi ketika kesadaran untuk bersekolah, belajar itu nggak ada, mau ditabokin setiap hari juga nggak bakal belajar. Karena kesadaran itu nggak ada. Tapi ketika kesadaran itu muncul, maka nggak perlu disuruh ujian itu belajar sendiri gitu. Baik, Bang Ubaid. Soal pendekatan korporasi di militer dan seterusnya, menurut saya itu pasti akan terjadi. Kalau di barak militer, tidak dengan menggunakan cara-cara kekerasan, kita nggak punya imajinasi lain soal militeris
di Indonesia ya, selain dengan menggunakan cara-cara itu, yang selama ini terjadi misalnya di sekolah-sekolah kedinasan, itu kan banyak sekali peserta didik yang meregang nyawa gitu. Nah, apakah ini kemudian akan terjadi di anak-anak yang dihukum nakal ini? Semoga saja tidak terjadi gitu ya. Karena itu akan seakan-akan lari dari statement Pak Gubernur ya, ketika dikatakan misalnya pengiriman ke barak militer ini bukan satu-satunya. Orang ini jelas satu-satunya kok. Kalau bukan satu-satunya, maka siswa ya, murid ini akan diajak ngobrol, sehingga misalnya yang lebih memilih misalnya ada sistem pesantren itu lebih enjoy bagi mereka, ya ada alternatif masuk pesantren misalnya. Oh, ternyata nggak perlu masuk pesantren, nggak perlu masuk barak militer, tapi ada kerjasama dengan orang tua dengan mendatangkan pendamping psikolog misalnya. Itu bisa ada pilihan, tapi kan nggak ada alternatif itu. Yang terjadi adalah satu-satunya pilihan ke barak militer ini. Baik, Bang Ubed. Tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Thomas, ini adalah salah satu cara yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat. Tapi kita simak dulu bagaimana tanggapan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, terkait pro kontra sekolah militer ini. Kalau pro kontra kan bagus, artinya bahwa apa yang saya lakukan diperhatikan. Nah kemudian kan ada kecemasan-kecemasan atau kekhawatiran-kekhawatiran karena di lembaga atau tempat militer, tempat pendidikan militer, ya kan? Karena dianggap anak-anak ini tidak punya kewajiban atau tidak punya keharusan, bahkan dianggap tidak boleh militer memberikan pendidikan pada anak-anak remaja, ya kan? Tetapi menurut saya, pertama, tentara ini banyak ngajar loh di daerah-daerah terpencil. Yang kedua, SMA Taruna Nusantara itu tertentara loh, pelatihnya, gurunya. Ketiga, sekolah-sekolah yang yayasannya di bawah TNI, itu SMA dan SMK, itu tentara loh gurunya. Nah yang keempat, paskibraka ini, pramuka ini banyak dilatih oleh tentara, gitu loh. Jadi kan bukan barang baru. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kritik itu saya sampaikan begini, daripada kita ribut-ribut ngeramein urusan hanya dalam wacana, perdebatan tidak berakhir, mending yuk kita tangani bersama-sama, ya kan? Provinsi Jawa Barat gubernurnya misalnya nanti menangani 1.000 orang anak-anak yang berperilaku khusus. Nanti Komnas HAM nanganin berapa, KPAI nanganin berapa dengan metodologinya masing-masing. Di antara metodologi itu nanti kita uji mana yang paling sukses, itu lebih baik. Atau saya mengundang Komisi 10, KPAI, Komnas HAM berkunjung saja ke barak tempat pelatihan. Ya, saya ke Pak Thomas. Pak Thomas, apa langkah korektif yang disiapkan jika nantinya ditemukan pelanggaran di lapangan, Pak? Jadi kembali Mas Rizky ya, jadi saya pikir statement dari Pak Gubernur Jawa Barat sangat clear dan jelas. Tinggal sekarang benar seperti yang Mas Rizky sampaikan tadi, lantas langkah korektif apa kalau di dalam perjalanannya terjadi masalah atau penyimpangan begitu. Nah, saya sampaikan saja di sini melalui forum yang istimewa ini bahwa di hari Kamis besok ini Pak Gubernur Jawa Barat akan menemui Menteri Hak Asasi Manusia di kantor Kementerian HAM di Jakarta. Nah, tentu kesempatan ini menjadi kesempatan yang baik. Dua pemimpin kita, Pak Gubernur Jawa Barat dan Pak Menteri HAM, berdiskusi atau bertukar pikiran sambil menggali hal-hal apa saja, termasuk yang dikatakan oleh Mas Rizky tadi, untuk meminimalisir potensi-potensi kalau di dalam pelaksanaan kebijakan atau program ini ternyata ada penyimpangan misalnya. Nah, makanya kepentingan Kementerian Hak Asasi Manusia untuk tetap menjadi jembatan begitu ya, menjadi jembatan agar niat baik ini di dalam pelaksanaannya betul-betul pruden, tidak melanggar HAM, dan betul-betul bisa berbuah baik dalam konteks kebaikan untuk anak-anak ini. Tetapi saya ingin menekankan lagi, kita mungkin agak menghindari istilah seakan-akan anak-anak ini dihukum. Kan tidak ada terminologi yang secara eksplisit untuk mengatakan mereka dihukum, kan tidak. Mereka ke sana dididik, jadi bahasanya mungkin akan jauh lebih positif ke arah sana.
Nah, tinggal kita sama-sama mengawasi teman-teman Mas Ubaid, media, Mas Rizky, dan kita semua. Saya pikir untuk bisa sekali lagi memantau proses ini betul-betul berjalan dengan baik, tidak terjadi penyimpangan. Itu kira-kira, Mas Rizky. Baik, saya ke Bang Ubay. Bang Ubay, nah perlukah ada satu regulasi dari Kementerian Pendidikan sebelum program ini dijalankan secara nasional? Kalau menurut Bang Ubay bagaimana? Saya belum sampai sejauh sampai regulasi ya, bahkan usulan sampai diberlakukan di seluruh provinsi dan daerah gitu. Saya menanggapi sedikit dari pernyataan Pak Thomas tadi ya, tidak ada penghukuman. Jadi penghukuman itu jelas Pak. Jadi menjustifikasi anak yang nggak masuk sekolah itu sebagai dinamai sebagai anak nakal itu sebuah hukuman. Ya, jadi anak-anak yang berada di luar atau melanggar peraturan di sekolah itu jelas disebut sebagai anak nakal. Itu adalah sebuah penghukuman terhadap anak-anak. Jadi itu adalah hal yang diterima secara psikologis dan itu berdampak secara psikologis anak-anak. Kemudian yang kedua, bahwa kita harus tahu bahwa sekolah menengah itu memang benar kebijakan itu ada di gubernur. Jadi akan menjadi masalah kalau misalnya silakan nanti Komnas HAM membuat model pendidikan ala Komnas HAM, silakan nanti KPAI membuat pendidikan ala KPAI, itu bukan wewenangnya. Jadi wewenang pendidikan dasar ya itu ada di kabupaten kota, bupati, wali kota. Lah untuk jenjang menengah SMA, SMK itu adalah gubernur. Jadi sudah tepat ya, sudah tepat. Nah, cuman yang bermasalah adalah kenapa dia terburu-buru memutuskan hanya ada satu alternatif. Keburu-buru memutuskan, kemudian tidak menganggap, ya, tidak mengevaluasi secara komprehensif. Gitu ya. Sehingga ketika ada justifikasi anak nakal, yang dihukum adalah anak-anak. Padahal jelas ya ada keterlibatan tenaga pendidik, ada keterlibatan pembiaran dinas pendidikan, ada keterlibatan dari pimpinan sekolah. Kenapa yang dihukum itu hanya anak-anak? Jadi anak-anak menjadi objek kelinci percobaan dari pemerintah, dan ini yang menurut saya harus didudukkan sebelum kemudian kita membuat kesepakatan dengan Kemendikdas, Kementerian Dasar dan Menengah, ya. Kemendikdasmen gitu ya. Karena ini persoalan yang sangat serius gitu ya. Misalnya ya, apa yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tentang sektor pendidikan, ternyata tahun ini ya, tahun 2024 terakhir survei itu dilakukan dan baru saja minggu kemarin diumumkan, ternyata integritas sektor pendidikan kita itu sangat buruk sekali. Bahkan skor yang terakhir dirilis oleh KPK itu adalah skor yang paling jeblok. Nah, ketika siswanya punya integritas yang buruk, guru-gurunya punya integritas buruk, penyelenggara pendidikannya punya integritas yang buruk, maka harus dievaluasi semuanya. Baik, Bang Ubay, kita fokus ke persoalan anak-anak yang masuk barak militer ini. Gitu. Iya, jadi kita fokus ke anak-anak lah. Ketika kita fokus ke anak-anak lalu menghukum anak-anak, menjustifikasi anak-anak, menghukum anak-anak, itu yang salah. Gitu. Baik. Jadi kita harus evaluasi semuanya dalam sistem ini, sistem pendidikan ini gitu. Jangan menghukum anak-anak terus gitu. Kasihan mereka ini. Baik, terima kasih Bang Ubay. Kami mendapatkan apa yang Anda sampaikan tadi. Untuk closing statement kami persilakan ke Pak Thomas terlebih dahulu. Ya, saya tegaskan lagi posisi Kementerian Hak Asasi Manusia dengan statement yang clear dari Pak Menteri Hak Asasi Manusia bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur Jawa Barat untuk membawa anak-anak dalam tanda kutip yang bermasalah untuk dididik di barak-barak militer itu tidak melanggar hak asasi manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu program ini perlu mendapat catatan sejauh tidak menyangkut apa yang disebut corporal punishment. Artinya hukuman-hukuman fisik dan lain sebagainya yang dalam konteks melaksanakan kekerasan. Dan yang ketiga, saya pikir kewajiban kita bersama untuk bisa memantau, mengawasi day to day bila perlu, dan perlu dilakukan ini secara transparan,
sehingga apa yang menjadi program atau kebijakan ini bisa berhasil dengan baik tanpa, ya catatan sekali lagi, ada potensi-potensi kekerasan yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Saya pikir itu concern kita sejauh ini ke depan. Kita tunggu, kalau tadi dianggap apa langkah korektif, ya kita lihat. Tunggu program ini berjalan, nanti kita lihat sama-sama. Di mana ada penyimpangan, tentu kita lakukan langkah-langkah korektif. Saya pikir sementara ini kita hargai dulu niat baiknya, tujuan baiknya, dan Kementerian Hak Asasi Manusia ikut mendukung program baik yang dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Barat ini. Terima kasih, Mas Rizky. Terima kasih Pak Thomas. Singkat saja ke Bang Ubed, waktu kita terbatas. Closing statement ya, untuk Anda. Singkat, kami ingin anak-anak yang sedang belajar di sekolah ini perlu mendapatkan pendampingan psikologis secara khusus. Jadi ini penting untuk ditempuh. Kemudian yang kedua, dukungan lingkungan. Ya, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga ini jauh lebih dibutuhkan kepada anak-anak ini daripada dihukum sebagai anak nakal lalu dipaksa untuk masuk ke dalam barak militer. Yang kedua, masalah yang dihadapi, tantangan yang dihadapi oleh anak-anak itu beragam, maka kami berharap bahwa gubernur bisa memberikan solusi yang ada banyak alternatif sesuai dengan kebutuhan anak-anak, sesuai dengan akar masalah yang melatar belakangi kenapa anak-anak itu melakukan hal yang bermacam-macam itu. Sehingga ketika ada solusi yang beragam, ada banyak alternatif, maka penyebab dari masalah ini semua itu bisa teratasi dengan baik. Baik, terima kasih Bang Ubay, Pak Thomas atas waktunya dalam program sedang berjalan. Sama-sama Mas Rizky. Mas Sekarang terima kasih. Bersama-sama kita mengawasi bagaimana program ini berjalan agar tidak ada lagi atau tidak ada kekerasan fisik yang menimpa anak-anak remaja yang ada di sana. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Pemirsa, ya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindiana meminta dana tambahan sebesar 50 triliun rupiah dari anggaran yang telah dimiliki 71 triliun rupiah. Tetaplah bersama Sindo Prime. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri acara Halal Bihalal Purnawirawan TNI Angkatan Darat di Balai Kartini, Jakarta pada Selasa sore. Dalam acara ini hadir Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno serta para mantan petinggi TNI mulai dari Luhut Binsar Panjaitan, Agung Gumelar, Wiranto, Dudung Abdurrahman, dan AM Hendro Priyono. Hadir pula Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Udara Marskal Tony Haryono, Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali. Selain itu acara ini juga dihadiri Kepala BIN Herindra Kapolri Jenderal Sulistyo Sigit serta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam sambutannya Prabowo membeberkan sikap tegas dan keras dalam memimpin Indonesia yang menurutnya hal ini terbentuk berdasarkan hasil didikan dari para seniornya di TNI. Dan saya dalam pemerintahan yang saya pimpin, saya bertekad bahwa Indonesia dalam 5 tahun akan datang harus swasembada BBM, harus swasembada energi. Dan nanti ada yang bertanya, apa bisa? Gitu. Harus bisa. Nah ini semangat yang ditanamkan oleh Angkatan 45, semangat tidak mengenal menyerah, harus bisa. Merdeka atau mati. Berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak mau jadi kacungnya bangsa lain. Kalau yang mau silakan, saya tidak mau. Ini salah pembina-pembina saya yang mendidik saya seperti ini.
salah Pak Tri, salah Pak Luhut, Pak Hendro, Pak Agum. Ini abang-abang yang beri contoh, yang menanamkan kepada kita semangat itu. Jadi kalau Prabowo sekarang seperti ini, jangan salahkan Prabowo, salahkan Pak Tri, Pak Hendro, Pak Luhut, Pak Wiranto. Iya kan? Loh, ini bapak-bapak didik saya seperti ini, ya apa boleh buat. Saya tidak mau tunduk kepada bangsa manapun. Kekayaan Indonesia harus di tangan bangsa Indonesia. Dan Angkatan 45 telah memberi senjata pamungkas yang luar biasa, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindiana, menyatakan program makan bergizi gratis masih membutuhkan tambahan anggaran sebesar 50 triliun rupiah dari anggaran yang telah dimiliki sebesar 71 triliun rupiah. Hal ini disampaikan Dadan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 DPR RI pada siang tadi. Menurut Dadan, tambahan anggaran 50 triliun rupiah dibutuhkan untuk bisa memenuhi target 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025. Yang terhormat, ini kurang lebih penyerapan yang akan terjadi sampai Desember. Jadi kami memiliki target bulan Juni itu sudah 4,7 triliun yang kami serap, kemudian akan melonjak pada bulan Juli mencapai 16 triliun, kemudian Agustus itu akan sudah 28 triliun, September kita akan menyerap kurang lebih 51 triliun, kemudian Oktober 60 triliun, November 88 triliun, dan Desember 116 triliun. Jadi kami masukkan bukan hanya anggaran yang 71 triliun yang sudah disetujui, tapi kami buatkan mekanisme penyerapan anggaran termasuk yang diminta oleh Pak Presiden terkait dengan percepatan pelayanan makan bergizi kepada 82,9 juta. Jadi makan bergizi ini jika mengikuti mekanisme yang sudah kami rencanakan akan membutuhkan anggaran kurang lebih 116 triliun,6 untuk memberikan pelayanan kepada 82,9 juta. Jadi kalau sekarang ada 71 triliun, tambahan 50 triliun sudah akan cukup untuk bisa melayani seluruh penerima manfaat sampai Desember. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana kedatangan pendiri Microsoft Bill Gates akan datang ke Indonesia pada 7 Mei. Kedatangan Bill Gates ini untuk bertemu dengan dirinya sekaligus untuk memberikan dukungan dan penghargaan terhadap program makan bergizi gratis. Prabowo mengklaim program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahannya cukup membanggakan dan banyak pemimpin negara yang datang memberikan apresiasi terhadap program tersebut. Meski demikian, Prabowo mengakui program makan bergizi gratis masih akan terus berjalan dan belum bisa dikatakan berhasil. Saat ini pemerintah mentargetkan distribusi makanan bergizi setiap hari kepada 82,9 juta warga dalam kondisi bersih, aman, dan sesuai standar gizi. Tanggal 7, yaitu lusa, tokoh dunia namanya Bill Gates akan datang ke kita, minta ketemu saya. Sudah cukup lama beliau minta ketemu, kalau tidak salah ya suratnya dari November ya, minta ketemu. Saya antara lain mau menyatakan dukungan dan penghargaan atas makan bergizi kita. Saya merasa sangat besar hati tadi. Saya merasa jangan memuji kita, kita belum berhasil. Kita berhasil insya Allah Desember 2025. Kalau kita buktikan bahwa kita bisa menyelenggarakan 80, kita bisa antar makanan tiap hari ke 82,9 juta rakyat kita dalam keadaan bersih, keadaan aman, keadaan bergizi,
Pada saat itulah boleh kita terima ucapan selamat. Sempat mengumumkan mundur dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO, Hasan Nasbi mengkonfirmasi dirinya batal mundur. Hari ini Hasan Nasbi kembali berkantor di Kantor Komunikasi Presiden atau PCO di Gedung Kuartir Nasional Jakarta. Kepada media, Hasan Nasbi mengaku diperintahkan Presiden Prabowo Subianto untuk tetap menjabat sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan. Sebelumnya, Hasan Nasbi sudah mengajukan surat pengunduran diri namun tidak disetujui Presiden. Saya baru bertugas hari ini. Jadi kemarin saya ikut rapat kabinet. Hari ini saya mulai ngantor lagi. Iya, gitu kira-kira. Memastikan komunikasi atau hubungan dengan istana masih berarti baik-baik aja ya, Bang? Hubungan tidak ada masalah. Jadi maksud saya gini, teman-teman, kemarin itu ada hal-hal yang mungkin memang tidak bisa saya atasi sama sekali. Dan ini bukan bukan kemarahan, bukan ngambek, bukan hard feeling, itu enggak. Jadi kita kan memang harus tahu aja batas kita sampai di mana untuk melakukan ini. Tapi dari Bapak Mensesnek dan Bapak Seskap kemudian menyatakan bahwa hal-hal yang kemarin kemudian tidak bisa diatasi, beliau berdua akan bantu mengatasinya gitu. Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi masih menghadiri sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara kemarin. Prabowo pun sempat menyalami Hasan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi tampak mengikuti sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Senin kemarin. Hasan duduk di sebelah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Bahkan Prabowo sempat menyalami Hasan. Sebelumnya, Prabowo disebut masih mempertimbangkan pengunduran diri Hasan Nasbi dari Kepala PCO. Prabowo juga belum menandatangani surat pengunduran diri Hasan. Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya pada 21 April 2025 karena mengaku ada sesuatu yang tidak bisa ditangani lagi. Pernah saya sampaikan kepada khalayak dalam beberapa tayangan podcast bahwa kalau ada sesuatu yang sudah tidak bisa lagi saya atasi, atau kalau ada persoalan yang sudah di luar kemampuan saya, maka tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu heboh-heboh. Kita pun harus tahu diri dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi. Maka pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden melalui 2 orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan. Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional. Sebelum mengundurkan diri, Hasan Nasbi jadi sorotan publik usai merespons teror kepala babi terhadap media Tempo. Tim Liputan iNews melaporkan. Para jamaah sujud syukur saat mendarat di Bandara Madinah, Arab Saudi. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Sindo Prime.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, para jemaah sujud syukur saat mendarat di Bandara Madinah, Arab Saudi. Rasa syukur tak terhingga juga dirasakan Partinem jemaah calon haji penyandang tunanetra asal Tangerang Selatan. Rasa haru dan bahagia bisa menginjakan kaki di tanah suci, jemaah calon haji asal Pekanbaru Riau langsung sujud syukur. Begitu mereka mendarat dengan selamat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Kota Madinah. Sebanyak 445 jemaah, termasuk petugas dan ketua kloter, kemudian menaiki bis yang akan membawa mereka ke hotel. Rasa syukur tak terhingga juga dirasakan oleh Partinem Kasijo, jemaah calon haji asal Tangerang Selatan, Banten. Partinem yang tunanetra ini harus dipandu petugas saat akan menaiki bis. Namun hal ini tidak menghalangi semangatnya untuk menjalani rangkaian ibadah haji. Alhamdulillah, senang sekali. Senang sekali. Gimana fasilitasnya? Petugasnya gimana, Bu? Ya baik. Tadi bukannya diambil paspor? Iya, sudah. Sewaktu berada di Madinah, jemaah calon haji melaksanakan salat arba'in, yaitu salat 40 waktu berjamaah di Masjid Nabawi. Sejumlah jemaah yang datang lebih awal sudah mulai memanfaatkan waktunya dengan beribadah di Masjid Nabawi. Namun perlu diperhatikan, bagi para jemaah bisa menyeimbangkan antara kondisi kesehatan dan ibadah. Jika dirasa kondisi tubuh kurang baik, diimbau bagi jemaah untuk tidak memaksakan diri. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Ribuan jamaah calon haji mulai memadati kawasan Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi. Banyaknya calon haji lansia yang tersesat diimbau para jemaah untuk selalu mengenakan ID card sebagai identitas. Dan berikut laporan Gigi Irfan dari Madinah, Arab Saudi. Ribuan jemaah calon haji dari penjuru dunia telah memadati Madinah, Arab Saudi, termasuk jemaah calon haji dari tanah air. Mereka memanfaatkan waktu untuk sholat berjamaah, beriktikaf, berzikir, dan mengerjakan amalan-amalan sunnah di Masjid Nabawi. Meski hotel-hotel para jemaah calon haji Indonesia tak jauh dari Masjid Nabawi, cuaca yang menyelimuti Madinah perlu jadi perhatian jemaah. Pada siang hari, suhu di Madinah bisa mencapai 40 derajat Celcius ini, artinya kondisi kelembapan di Madinah cukup kering. Sehingga para jemaah pun diminta untuk mempersiapkan diri agar bisa menghindari paparan sinar matahari langsung, seperti menggunakan topi atau payung dan kacamata hitam saat beraktivitas di luar hotel. Selain itu, jemaah juga diminta untuk beristirahat cukup dan menjaga kondisi kesehatan mengingat waktu puncak haji yang masih cukup lama. Selain beristirahat yang cukup, jemaah juga disarankan untuk menjaga pola makan sehat dan tepat waktu. Rajin mengkonsumsi air putih 1 gelas tiap jam agar terhindar dari dehidrasi. Berbicara mengenai makanan atau konsumsi, diketahui saat berada di Madinah, jemaah akan mendapatkan 3 kali makan dalam sehari. Di mana jika ditotal, para jemaah akan mendapatkan konsumsi 27 kali makan dalam 9 hari yang berada di Madinah. Catatan penting bagi jemaah untuk mengkonsumsi makanan yang telah disiapkan tepat waktu. Ini dikarenakan ada batas waktu yang disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang telah disiapkan. Baiknya, apabila jemaah hendak beraktivitas keluar atau beribadah di Masjid Nabawi terlebih dahulu, mengkonsumsi makanan yang telah disediakan petugas. Saat berada di masjid kawasan Madinah, saya banyak sekali menemukan para jemaah yang tersesat. Dan ini banyak saya temukan jemaah lansia. Diimbau bagi jemaah untuk selalu mengalungkan identitas di badan dan membawa minimal kartu nama hotel tempat menginap. Jemaah juga harus memperhatikan nomor pintu saat memasuki kawasan Nabawi sebagai patokan hotel. Apabila tersesat, jemaah pun diminta tidak segan untuk bertanya kepada para petugas yang telah disiapkan di titik-titik kawasan Nabawi. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Selama di Tanah Suci, jemaah haji Indonesia akan diberikan makanan menu Indonesia. Makanan yang dimasak dengan resep tanah air ini tentu bisa mengobati rasa kangen. Namun jemaah diimbau untuk memperhatikan batas waktu konsumsi makanan. Sejumlah perusahaan catering di Kota Madinah tengah menyiapkan hajatan besar, menyuplai makanan bagi ratusan ribu jemaah haji Indonesia. Salah satunya catering yang berada di Jalan Pangeran Nayef bin Abdul Aziz.
Catering ini dilengkapi dengan peralatan modern dengan kapasitas super besar. Koki asal Indonesia dipekerjakan untuk memasak makanan menu Indonesia, mulai dari ayam goreng rendang, teri balado, hingga ayam gulai. Di rolling setiap hari menu-menunya nggak monoton, itu aja. Jadi jemaah haji beribadahnya tenang, makannya enak. Dari dapur catering ini, makanan yang sudah matang dikirim ke hotel jamaah menggunakan lemari khusus yang dilengkapi dengan pemanas. Namun ingat, para jamaah diimbau agar selalu memperhatikan batas waktu konsumsi makanan. Dari Madinah, Arab Saudi, Kiki Ivan, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang pemilihan paus baru besok, 135 kardinal terpilih dari seluruh dunia tiba di Vatikan. Berbagai persiapan dilakukan Vatikan jelang pemilihan paus baru pada Rabu 7 Mei 2025. Para kardinal yang akan mengikuti jalannya konklav atau pertemuan tertutup untuk memilih paus baru tiba di Vatikan. Hanya para kardinal yang berusia di bawah 80 tahun saja yang diundang untuk mengikuti konklav. Menjadi salah satu wakil Asia, Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo tiba di Vatikan. Kardinal Suharyo pun sempat menyapa warga dan pengunjung. Kardinal juga sempat melayani pertanyaan para wartawan yang bertugas untuk meliput jalannya pemilihan paus baru mulai besok. Kardinal Suharyo menjadi salah satu dari 23 kardinal yang mewakili Asia dalam pemilihan paus. Can you sign for me? Yeah. Like up here maybe? Pemirsa, usai sudah Sindo Prime hari ini. Dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Saya Rizky Hasan. Terima kasih dan sampai jumpa.